Apakah tugas utama ini sudah bisa berjalan dengan baik atau belum? Ya, jika belum, maka harus kita evaluasi, kita berikan saran, ya. Berikutnya apa yang harus kita perbaiki, dan jika belum, ya, maka kita juga bisa rubah, kita bisa modifikasi lagi dari tugas harian kita sehingga menunjang kepada tugas utama kita, yakni berupa misi, yang misi ini nanti akan memudahkan kita untuk bisa mencapai goal besar kita, yakni tercapainya sebuah visi kita. Baik, ayah bunda, sahabat-sahabat Villa, sahabat-sahabat dari Best Learning Center yang sangat luar biasa, mari kita di sesi ini kita akan mulai praktekkan bagaimana menyusun sebuah visi misi keluarga. Nah, oleh karena itu, mari siapkan ayah bunda semua yang luar biasa selembar kertasnya ataupun catatannya untuk bisa mencoret-coret, ya. Langkah yang pertama, sahabat-sahabat Villa, ayah bunda semua yang luar biasa, ya, silahkan susun apa yang menjadi visi dari keluarga ayah bunda semuanya. Coba pikirkan baik-baik, tentunya menggunakan 4 pilar kemarin ya di pertemuan sebelumnya. 4 pilar menyusun sebuah visi misi. Nah, salah satu contoh yang sangat mudah lagi adalah ya untuk menyusun ini, sejatinya menyusun visi ini sejatinya keluarga kita ini mau kita bawa kemana. Ya, coba siapkan selembar catatannya untuk bisa menulis apa visi keluarga kita, ya. Keluarga kita ini mau kita bawa kemana. Berikutnya, siapa saja yang mau ikut. Ya, siapa saja yang mau ikut untuk mencapai sebuah visi ini? Ya, silakan ditulis dulu. Ayah, bunda, anak-anaknya tulis nama-namanya semuanya. Nah, bagaimana cara mencapainya? Ini sudah mulai masuk ke ranah misi. Ya, sudah mulai masuk ke ranah misi. Ya, berikutnya ya kita breakdown ya apa tugas-tugas dari masing-masing yang sudah kita breakdown tadi, siapa saja yang ikut ya, tugas apa saja tugas rutinnya ya, tugas lebih kecil lagi. Oke, baik, silahkan. Yang pertama, tulis apa visinya. Jika saya sebagai contoh ya adalah membentuk keluarga ya, dinasti Khairodai ini dinasti yang sehidup sesurga ya, memiliki value ya, ini Khairodai, pengajak kepada kebaikan, penyeru kebaikan ya, dakwah ya, menyampaikan pesan, bermanfaat, berdaya dan bermanfaat. Ini adalah visi dari keluarga saya, yakni sehidup sesurga dengan jalan apa? Berdaya dan bermanfaat. Bagaimana berdayanya? Berarti kita harus juga kuat dari segi finansial, dan bermanfaatnya bagaimana? Dari sisi kita senantiasa memberikan manfaat untuk orang lain dari segi dakwah, khairodai ya, pengajak dari kebaikan. Semoga Best Family ini pun ya bisa tercapai dari apa yang kita rumuskan dalam visi kita. Amin. Dan semoga pula visi dari sahabat-sahabat ayah bunda semuanya pun juga silakan ditulis bebas ya. Bisa ingin keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, boleh ya. Ingin menjadi keluarga yang sangat bahagia dunia dan akhirat, boleh. Silakan ditulis terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ya kita rumuskan misinya nih. Ya, rumuskan misinya. Silakan ditulis terlebih dahulu ya, siapa saja yang terlibat dalam misi ini untuk mencapai visi dari kita. Dari ayah dulu ya. Misalkan contoh, saya sebagai seorang ayah, saya sebagai ayah ya tentunya menjadi imam, menjadi leader, menjadi contoh ya, beramal sholih dan berakhlak dari segi ibadah pula kepada anak dan istri saya. Ini ya misi seorang ayah. Nah, misi seorang ibu bagaimana? Ya, seorang bunda dalam Khairodai Family, dari Best Khairodai Family ini adalah senantiasa controlling ya, untuk senantiasa mengingatkan, reminder agar misi ini bisa berjalan dengan baik ya. Dan termasuk juga untuk membangun bonding dengan keluarga agar semakin erat lagi, di mana saya waktu banyak pula untuk dakwah ya, agar kita bisa ya menyusun jadwal untuk ya planning agar keluarga ini bisa ada event-event mingguan ya, bulanan, untuk bisa kita berinteraksi dalam proyek-proyek bersama ya. Misalkan misi seorang anak ya, Arsyad usia 5 tahun, apa misinya? Agar senantiasa menunjang pula kepada visi sehidup surga adalah dia sholat 5 waktunya selalu on time ya, dia belajar untuk bertanggung jawab ya, ini apa? Mulai memperbaiki kasurnya, selesai dia tidur dia perbaiki bantal gulingnya, dia belajar untuk mencuci piring dan lain sebagainya ya. Ini salah satu contoh, silahkan mulai ditulis. Nah, ketika kita sudah tahu tugas utama kita ini, bagaimana cara untuk mencapainya, ya, mencapai tugas utama ini bisa berjalan dengan baik, maka kita perlukan namanya objektivitas tadi, yakni tugas rutin kita. Nah, untuk menyusun sebuah objektivitas, ya, ada banyak sekali metode yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah metode SMART. Apa itu SMART? SMART-nya adalah singkatan dari ya spesifik, ya, measurable, achievable, ya, berikutnya realistis, ya, dan timely, ya.
senantiasa kita tahu kapan waktunya. Nah, apa ini spesifik? Spesifik ini kita harus detail, harus jelas ya. Apa, siapa yang akan menjalankannya? Apa tugasnya? Siapa yang akan menjalankannya? Ini harus detail. Yang kedua ini adalah measurable. Apa itu measurable? Measurable itu harus ya terukur pencapaiannya. Ya, berapa kira-kira targetnya harus kita tentukan ya. Ini harus terukur. Berikutnya adalah A-nya adalah achievable ya. Harus senantiasa ya dapat dijangkau ya. Achievable, dapat dijangkau, bukan hanya angan-angan saja. Nah, berikutnya adalah realistis, masuk akal target-target yang bisa kita tentukan dalam tugas rutin kita. Nah, yang terakhir adalah timely, ini waktu pencapaian dari target tersebut ya, dari tugas tersebut kapan. Salah satu contohnya adalah ya objektivitas dari seorang ayah. Dari saya misalkan, maka saya harus belajar parenting ya minimal 1 kali dalam seminggu. Untuk apa? Untuk mengecas diri saya agar saya semakin sadar menjadi seorang ayah yang semestinya. Berikutnya, saya harus berbagi ilmu fikih atau tauhid ya kepada anak dan istri saya. Berikutnya, saya setiap malam sebelum tidur harus mendongengkan ya kisah-kisah kepada anak saya yang bernama Arsyad. Nah, begitu pula saya harus mendampingi Arsyad untuk ya setiap kali anak saya, setiap kali ba'da maghrib ya waktu saya serahkan untuk mendampingi Arsyad untuk belajar Iqra dan murojaah hafalannya. Ini salah satu contohnya. Berikutnya saya harus memasak untuk membangun bonding dengan keluarga ya minimal 1 kali dalam 1 minggu ya, misalkan nasi goreng dan sebagainya. Tujuannya apa? Agar mendidik kepada anak-anak ya, agar membangun bonding, ada trust, kedekatan kita bersama-sama. Ya, dari mengapa kita harus ya mendongeng, menyampaikan pesan ya fikih, tauhid dan sebagainya, karena kita ya akan dibentuk menjadi seorang leader ya, agar anak-anak semakin memahami ya fungsi peran seorang imam dan sebagainya. Nah, contoh lagi ya untuk dari segi objektivitas seorang bunda ya. Untuk sebagai controlling, reminder, apakah yang lain-lain semuanya, misi-misinya, objektivitasnya sudah berjalan dengan baik atau belum, reminder kapan waktunya untuk bisa kita diskusi ya, untuk membahas review, apakah objektivitas ini sudah berjalan dengan baik atau belum, atau perlu ada yang harus direvisi. Berikutnya, bunda pula memiliki tugas ya, selain mendampingi anak-anak dalam kesehariannya, yakni apa? Untuk ya senantiasa mendampingi anak saya bernama Arsyad setiap harinya ketika saya bekerja, saya sedang dakwah, untuk melakukan eksperimen-eksperimen pendampingan dari ya untuk menggantikan dari sekolahnya ya, pendidikan dari sekolahnya. Selanjutnya bunda pula diberikan amanah ya, dari segi objektivitasnya adalah untuk ya membuat proyek bersama untuk membangun bonding kita semuanya, menentukan apakah bisa ya liburan atau bermain ya, ada kegiatan-kegiatan permainan-permainan yang bisa kita perankan bersama-sama dalam satu rumah, minimal paling tidak seminggu sekali. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi ada targetnya kapan waktunya. Nah, misalkan ya dari objektivitas seorang Arsyad, maka dia harus belajar Iqra ya. Dia harus belajar Iqra, dia harus belajar murojaah, ya dia menjalankan azan untuk menjalankan iqomah, ya belajar memperbaiki sholatnya 5 waktu tepat waktu. Nah, ini masuk dalam targetnya, ya dalam target tugas rutinitas hariannya. Dan dia mulai juga diajarin untuk belajar bagaimana dia senantiasa ya bersedekah, ya senantiasa bersyukur, bersedekah setiap hari. Nah, bagaimana bersedekah setiap hari? Nah, kita ajarkan kepada anak-anak untuk apa? Ketika ketemu orang, ayo senyum. Ini sudah bagian dari sedekah harian. Ya, kenapa? Saat kita menghantarkan kebahagiaan, maka Allah pun akan mudahkan hantarkan kebahagiaannya kepada kita semuanya. Nah, jadi sejatinya sangat sederhana sekali, dan ini bisa kita tulis. Ya, setelah kita tulis semuanya, kita sepakati seluruh anggota keluarga yang memberikan assignment atau tanda tangan ya persetujuan, sehingga saat nanti di reminder semuanya ya saling mau menerima dan dijalankan dengan baik. Baik sahabat semuanya, ayah bunda semua yang luar biasa, ini sejatinya sangat sederhana. Tapi jika sahabat-sahabat semuanya mau menjalankannya, mau mencoba untuk mempraktekkannya dalam kehidupan kita, ya berikutnya ditulis, ya di figura, ditempelkan di dinding keluarganya, masya Allah luar biasa, ya. Dan pastikan, ya ada fase namanya checkpoint, ya review apakah tugas harian kita yang namanya objektivitas ini perlu diganti lagi, direvisi atau tidak untuk menunjang misi kita. Untuk objektivitas dan misi bisa
berubah-ubah ya, seiring perjalanan waktu, usia dan lain sebagainya. Namun sebuah visi ini tidak berubah ya. Jadi memang harus benar-benar kita perjuangkan, dan ini akan kita wariskan pula kepada anak cucu kita. Maka sebagaimana dalam Quran surat At-Tur ayat 21 tadi, jika kita ini sudah kondisi beriman ya, kita wariskan keimanan ini kepada anak cucu kita, maka Allah pun akan pertemukan kita, satukan kita di surganya, di jannahnya. Amin amin Allahumma amin. Baik, terima kasih ya sahabat-sahabat filah, ayah bunda semua yang luar biasa. Semoga ya kajian From Home kita series parenting yang kedua ini, membangun visi misi keluarga ini, menjadikan manfaat untuk kita semuanya. Silahkan dipraktekkan. Jika ada pertanyaan silahkan ketikkan di kolom komentar ya. Pastikan sahabat-sahabat pula like, komen, dan subscribe. Dan jika ada suatu hal yang ingin secara privasi, silahkan bisa wapri kami ya di grup kita Agenda Based Learning Center. Terima kasih, sampai jumpa di event-event kita, di agenda-agenda kita ya, kajian From Home Based Learning Center bersama saya Muhammad Sofi Al-Khairadai. Bila taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.